Nah, jadi kita kembali lagi bahwa semua yang ada di sini kita harus memahami dari sisi jenis dan fungsinya. Jenis dan fungsinya. Nah, memang yang tadi as resident itu ya, as resident as resident of apa tadi? Of Garut lah biasanya gitu ya. Nah, bla 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 bla. Nah, begini. Tadi Bu Nisa mengatakan bahwa as itu sebagai conjunction. Nah, perhatikan ya. Betul as itu conjunction, tapi dia itu juga bisa sebagai preposisi. Ya. Nah, terus bagaimana cara membedakannya, Mister? Nah, saya begini, cara membedakannya adalah kalau setelah as itu, misalnya begini, as you come to my house, nah, koma. Perhatikan ya. Jadi yang bisa berada sebelum subjek verb itu adalah preposisi, ya kan? Preposisi dengan kata benda. Seperti ini contohnya yang pertama, ya kan? Preposisi bertemu dengan kata benda. Nah, as dengan kata benda atau juga as dengan subjek verb. Nah, perhatikan baik-baik. Kalau setelah as ini bertemu dengan subjek dan verb, maka as itu difungsikan sebagai conjunction. Kita kenal harus di-identify sebagai conjunction. Nah, tapi kalau misalnya dia hanya kata benda aja, noun, dan tidak ada verb lagi, kan ini nggak ada verb lagi kan, kecuali di sini subjek dan verb miliknya kalimat. Nah, maka dia difungsikan sebagai preposisi. Ya. Nah, ada beberapa conjunction yang juga bisa berfungsi sebagai preposisi, yaitu yang pertama adalah before ya. Before. Kemudian after. Nah, kemudian since. Since. Nah, mereka ini semua kita nanti mengidentifikasi mereka tergantung dari pengikutnya, ya. Sama. Jadi konsepnya sama dengan tadi. Kalau misalkan setelah mereka ada kata benda saja, maka kita jadikan sebagai preposisi. Kalau subjek dan verb atau kata benda dengan verb, maka kita fungsikan sebagai conjunction. Ya. Itu yang pertama ya, Bu Nisa ya. Oke ya. Clear ya, Bu Nisa ya? Ya, clear. Nah, kemudian yang kedua tadi bertanya bahwa kenapa dia sebagai adverb? Nah, kita pernah belajar bahwa ini baru kita belajar tentang jenisnya ya kan? Jenis. Nah, sekarang kedua jenis ini baik itu conjunction preposisi dengan kata benda maupun conjunction subject verb. Nah, mereka semua ini ketika berada di depan sebuah subjek verb, ya, maka semua ini kita fungsikan sebagai adverb. Nah, kemudian adverb, oke. Apakah dia adverb untuk kata kerja? Belum tentu, ya. Nah, adverb untuk kata kerja itu biasanya diikuti oleh adverb yang bersifat jenis adverb itu sendiri ya, adverb murni. Contoh adverb murni misalkan Nisa works patiently, ini kan? Nisa bekerja dengan sabar. Nah, kalau yang seperti ini, adverb yang patiently ini, adverb of manner ini, memang dia langsung menjelaskan ke verb-nya kan? Seperti itu ya? Seperti ini. Iya. Nah, tapi kalau yang tadi dia tidak menjelaskan verb sebenarnya, ya. Tapi dia itu memberi penjelas kepada kalimat secara keseluruhan. Jadi dia memberi penjelas kepada kalimat secara keseluruhan. Jadi sebagai penduduk Garut, Ihsan bla 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 bla. Nah, oke, paham ya? Paham ya? Clear ya?